Salam jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya dalam tema besar makna 20 tradisi Papua. Pada video pertama telah disajikan makna tradisi bakar mayat dan bakar batu. Video kedua dari tema yang sama telah disajikan makna tradisi Kipalek dan Ararem. Linknya lihat pada deskripsi video ini. Dan silakan menonton videonya pada channel ini. Bagian ketiga ini saya menyajikan tentang makna tradisi tato dan tanam sasi di tanah Papua. Kita mulai dengan tradisi tato. Tato merupakan salah satu budaya di pesisir utara tanah Papua. Di tanah Papua terdapat 3 suku yang memiliki tradisi membuat tato, yaitu suku Sentani, Moi di Sorong, dan Waropen. Tato tradisional suku Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, biasa disebut enahu oleh penduduk setempat. Bahan pembuat enahu berupa arang hasil pembakaran kayu, biasanya kayu wam dicampur dengan getah pohon sukun. Kemudian duri sagu atau tulang ikan dicelupkan ke dalam getah dan arang, lalu ditusukkan pada dada, pipi, kelopak mata, betis, pinggul, atau bagian belakang tubuh yang ingin ditato. Tato bagi suku Sentani dibuat 3 bulan sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. Motif tato untuk perempuan Sentani yaitu gambar ikan 9, belut, dan burung cendrawasih. Fungsi tato untuk perempuan adalah untuk mempercantik wajah pengantin wanita. Sedangkan lambang dari burung cendrawasih dan ikan adalah seorang wanita yang menjadi sumber kehidupan bagi anak-anak, suaminya maupun sanak keluarga serta masyarakat di sekitarnya. Tato untuk pengantin pria Sentani berbentuk buaya, ikan hiu gergaji, ular, dan kasuari. Hewan-hewan ini melambangkan kejantanan dari seorang pria Sentani. Sahabat, tato bagi suku Sentani adalah simbol kekuasaan, kecantikan, dan status sosial seseorang. Oleh karena itu, jenis dan bentuk tato tergantung pada status sosial masyarakat Sentani. Kemudian, suku berikutnya yang memiliki kebiasaan tato di tanah Papua adalah suku Moi, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Bahan pembuat tato suku Moi berupa arang halus atau yang dikenal dengan yak kibi. Hasil pembakaran kayu dicampur dengan getah pohon langsat atau loam. Kemudian duri dari pohon sagu atau tulang ikan dicelupkan ke dalam ramuan getah langsat dan arang. Selanjutnya ditusukkan pada bagian tubuh yang akan dibuat motif tato. Motif tato berupa geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga, kerucut atau triagonal yang dibariskan. Biasanya di bagian dada, pipi, kelopak mata, betis, dan pinggul serta bagian belakang tubuh. Sama seperti yang dilakukan oleh suku Sentani. Bagi suku Moi, makna tato pada intinya sama dengan suku Sentani, yaitu simbol kekuasaan, kekuatan, kecantikan, dan status sosial seseorang. Sahabat, suku ketiga di tanah Papua yang memiliki tradisi tato adalah orang Waropen di Provinsi Papua. Tato di suku Waropen lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Ketika seorang perempuan memasuki usia puber, para gadis Waropen membuat banyak tato di tubuh mereka. Cara pembuatannya, pertama-tama mereka menyiapkan arang hitam, dan dengan arang itu dilukis sesuai dengan lukisan atau tulisan yang ingin dibuat di tubuhnya. Kemudian sesuai dengan lukisan tersebut ditusuk-tusuk dengan menggunakan 2 tulang ikan, dan kemudian dipukul pelan-pelan dengan sepotong kayu yang lain. Kemudian luka-luka kecil itu digosok lagi dengan warna hitam sehingga menjadi sedikit beradang. Dengan demikian, motif tersebut tetap tidak dapat terhapus dalam kulit. Nah, seluruh proses tersebut menyakitkan, dan karena alasan itu pembuatan tato dilakukan
secara bertahap. Sahabat, itulah tradisi tato dari 3 suku di tanah Papua. Tapi sayangnya, tradisi tato ketiga suku di tanah Papua ini sudah mulai ditinggalkan. Kita beralih ke tradisi yang berikut. Tradisi ke-6 dari 20 tradisi, yakni tradisi tanam sasi. Tanam sasi merupakan upacara adat kematian yang berkembang di Kabupaten Merauke, tepatnya dilaksanakan oleh suku Marin atau Marin Anim di Merauke, Provinsi Papua. Kini masuk dalam provinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan. Sasi mempunyai arti sejenis kayu yang menjadi media utama dari rangkaian upacara adat kematian. Sasi tersebut ditanam selama 40 hari setelah kematian seseorang yang ada di daerah tersebut. Sasi tersebut akan dicabut kembali setelah 1000 hari ditanam. Sahabat, dalam konteks yang lain, sasi kurang lebih berarti larangan mengambil hasil alam demi kelestarian dan menjaga populasi. Sesungguhnya dikenal juga sasi laut, sasi sungai, sasi hutan, juga sasi binatang. Intinya adalah salah satu tradisi yang dilakukan untuk menjaga sumber daya alam. Sembah. Di tempat ini tiada satupun yang mengganggu tempat ini. Dengan penuh kuasa dan harapan kepada Allah pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus dengan Roh Kudus-Nya. Di hari ini saya tutup di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus dengan penuh kuasa. Amin. Tanam sasi dalam konteks upacara adat kematian yang berkembang di suku Marin dilaksanakan dalam sebuah tarian tradisional bernama Tari Gatsi. Tarian ini juga ditampilkan dalam pesta tusuk telinga atau juga dibuat sebagai larangan menebang pohon tertentu atau dalam rangka menjaga ekosistem laut. Dalam pelaksanaannya, pengiring musik untuk tarian Gatsi menggunakan alat musik tradisional Papua bernama tifa. Tifa merupakan alat musik yang terbuat dari kayu seperti dok-dok. Bagian kendangnya terbuat dari kulit rusa atau biawak yang sudah diproses sehingga menghasilkan suara yang merdu. Tarian ini memiliki makna dan pesan untuk warga suku Marin agar selalu patuh terhadap aturan adat yang berlaku dan selalu menjaga tradisi dan budaya agar tetap berkembang serta menjaga alam agar tetap terlestari. Tata cara dalam mengurus jenazah sama dengan yang dilakukan oleh suku Asmat. Pertama, jenazah diolesi oleh suatu bahan alami. Hasilnya, seluruh tubuh jenazah berwarna hitam. Posisi jenazah dalam keadaan duduk dan siap diletakkan dalam perapian. Hingga akhirnya jenazah tersebut menghitam secara menyeluruh. Ritual tambahan yang biasa dilakukan pada saat upacara kematian yaitu memotong ruas jari tangan. Walaupun menimbulkan rasa sakit, tradisi ini tetap dilaksanakan karena bentuk dari kesetiaan kepada keluarga. Lalu diakhiri dengan nyanyian khas dari daerah tersebut. Sebagaimana dijelaskan tadi di atas bahwa sasi diberlakukan pada biota laut yang terancam punah atau hutan yang harus dilindungi juga. Ada istilah buka tutup sasi sebagai penanda waktu sasi diberlakukan dan diakhiri. Biasanya pada buka tutup sasi masyarakat adat melakukan ritual. Jadi pada umumnya dalam ritual itu dilakukan doa yang dipimpin oleh kewang. Kewang diibaratkan sebagai penjaga laut atau hutan. Tidak hanya memimpin ritual, dia juga menjaga laut selama sasi berlangsung. Kewang juga memberi tanda makna kawasan sasi dan bukan. Ia seperti polisi adat, kewang adat. Jadi beliau yang memasang penanda larangan itu. Kewang juga sering dianggap seseorang yang bisa memanggil ikan. Selain itu, kewang dianggap tahu ilmu mengenai ikan. Dengan ilmunya itu, kewang bisa mengetahui keberadaan ikan secara tidak langsung. Biasanya ia melihat dari tanda-tanda yang muncul di air seperti warna air dan dari tanaman sekitar hingga kemunculan fauna lain di sana.
Saat pertanda itu muncul, ia bisa memberi petunjuk mengenai keberadaan ikan. Kewang inilah yang kemudian nantinya memberitahu apakah waktu yang tepat untuk menutup sasi atau membuka sasi. Setelah diberitahu oleh kewang, masyarakat adat berunding untuk mengambil keputusan. Dalam masyarakat adat, tradisi-tradisi yang mereka lakukan mempunyai prinsip lestari dan adil. Sasi digunakan untuk melestarikan ekosistem laut sekaligus membentuk keadilan. Sistem sasi bekerja untuk kepentingan komunal. Hasil panen ikan dikumpulkan, dan dari hasil yang dikumpulkan itu baru akan dibagi ke seluruh warga kampung. Tapi yang pertama diberikan adalah kepada golongan masyarakat yang paling membutuhkan, misalnya janda-janda, anak yatim, atau orang-orang tua yang sudah tidak mampu bekerja. Sampai sekarang, upacara tanam sasi masih sering dilakukan. Anda bisa melihat beberapa pohon ditandai dengan tulisan sasi, yang artinya Anda tidak diperbolehkan mengambil apapun yang ada di daerah sekitar tulisan sasi tersebut. Jadi, makna sasi dalam konteks upacara kematian di suku Marin adalah sebagai tanda untuk menyatakan keadaan hati yang sedih. Dalam konteks kelestarian hutan misalnya, sasi adalah upaya pelestarian guna menjaga mutu populasi sumber daya alam, baik hewani maupun nabati, berupa larangan mengambil hasil sumber daya alam hutan maupun laut. Sasi juga digunakan sebagai suatu upaya untuk memelihara tata krama antara umat manusia dengan alam. Ini adalah cara orang Papua menjaga keseimbangan alam dan manusia. Oleh karena itu, siapapun yang datang ke Papua dan mengelola kekayaan alam, baik laut, hutan, maupun berkomunikasi dengan orang Papua, tentunya memperhatikan nilai-nilai budaya yang telah berkembang di Papua dalam rangka menjaga kelestarian dan keseimbangan antara manusia dan alam. Wassalam.